Selamat datang di Horror Night channel Serlang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Tidur. Aku membuka pintu apartemenku dengan perasaan lelah. Ini sudah lewat jam 10 malam dan aku baru pulang lembur dari kantorku. Dengan perasaan kantuk yang luar biasa, aku memaksakan diri untuk membersihkan diri dulu sebelum tidur. Keesokan paginya, aku terbangun karena bunyi alarmku. Dengan mata masih setengah tertutup, aku bangkit untuk mematikan alarm lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Padahal malam tadi aku langsung tidur setelah membersihkan diri. Tapi entah mengapa aku masih merasa lelah luar biasa saat bangun pagi ini. Pasti karena aku lembur semalam. Hari ini aku tidak lembur, jadi pasti besok keadaanku bisa lebih baik. Dengan pemikiran itu, aku berangkat kerja. Sore harinya. Hari ini aku pulang kerja seperti biasa. Aku pulang dari kantor jam 5 sore, dan sampai di apartemenku sekitar jam 6 sore kurang. Aku masih merasa lelah, namun aku cukup bersemangat karena bisa segera istirahat. Aku berjalan keluar dari lift dan bersiap mengeluarkan kunci menuju pintu nomor 404, pintu apartemenku, saat perhatianku teralihkan. Ada keramaian di salah satu apartemen tetanggaku. Dengan agak bingung, aku mendekat ke keramaian di apartemen nomor 411. Saat aku mendekat, kulihat beberapa petugas polisi sedang memasang garis kuning di depan pintu. Kulihat beberapa tetanggaku yang sama-sama tinggal di lantai ini, serta seorang petugas keamanan juga ada di situ, berdiri agak terpisah dari para polisi. Aku mendekat dan menanyakan apa yang terjadi pada petugas keamanan apartemen kami yang aku kenal. Dia bilang telah terjadi pembunuhan semalam. Seorang pria lajang berumur 34 tahun yang tinggal di apartemen nomor 411 telah tewas ditikam semalam. Mayatnya baru saja dibawa sekitar 1 jam yang lalu setelah ditemukan oleh sang petugas keamanan saat membantu seorang pengantar paket mengantarkan pesanan korban ke rumahnya. Karena korban tidak menjawab panggilannya dan ia hanya tinggal sendiri, akhirnya dengan bantuan pemilik apartemen, mereka membuka pintu rumah korban menggunakan kunci cadangan. Korban ditemukan dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ia meninggal karena kehabisan darah setelah sang pembunuh menusuk tubuhnya belasan kali. Tidak ada tanda-tanda pembobolan, sepertinya pelakunya orang yang korban kenal. Pisau yang digunakan pelaku bahkan ditinggalkan menancap di tubuh korban, dan pisau itu adalah pisau dapur milik korban. Tidak ada sidik jari yang tertinggal dan polisi sedang menyelidiki kejadian ini. Ini bukan apartemen mewah, jadi tidak setiap lantai punya CCTV. Kamera CCTV hanya dipasang di lift dan lantai-lantai tertentu. Jadi sepertinya jejak pelaku akan sedikit sulit untuk ditelusuri. Aku bergidik saat menengok ke arah apartemen korban sebelum polisi menutup pintunya. Dari depan pintu, sudah tampak bercak darah di dinding dalam apartemen itu. Setelah sang petugas keamanan apartemen kami mengingatkan agar aku berhati-hati, aku kembali ke apartemenku sendiri. Aku membersihkan diri sambil tak henti-hentinya terpikir tentang kejadian barusan. Bisa-bisanya ada kejadian mengerikan semacam ini di sekitar tempat tinggalku. Sepertinya apartemen ini sudah tidak aman lagi. Tapi aku sudah menyewa tempat ini untuk jangka waktu yang cukup lama, jadi aku sudah tidak punya uang untuk pindah ke tempat lain. Dengan harapan agar kejadian buruk yang kudengar hari ini tak akan terulang lagi, aku memutuskan untuk istirahat lebih cepat hari ini. Matahari baru selesai terbenam, namun aku memutuskan untuk segera tidur. Keesokan paginya, seperti biasa, aku terbangun karena bunyi alarmku pagi ini. Aku mencoba bangkit, namun lagi-lagi rasa lelah luar biasa kembali menyerangku. Aku tak habis pikir, padahal aku sudah tidur hampir 12 jam tadi malam. Tapi kondisiku bukannya membaik, aku malah merasa makin lelah. Aku memang agak stres karena urusan pekerjaanku akhir-akhir ini.
Akhirnya meski merasa lelah, aku bersiap-siap dan berangkat kerja. Seperti biasa, aku pulang kerja sore ini. Aku bahkan menolak untuk lembur karena kondisiku kurang baik. Atasanku menyarankan agar aku memeriksakan kesehatanku ke dokter. Namun aku bilang aku hanya butuh istirahat. Saat hampir membuka pintu apartemenku, kulihat orang cukup ramai menuju lift. Aku melihat petugas keamanan dan menanyakan apa yang terjadi. Dia bilang, lagi-lagi seseorang tewas di lantai ini. Kali ini korbannya seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang tinggal sendiri. Aku terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh, jadi aku segera masuk setelah sang petugas keamanan mengingatkanku kembali untuk berhati-hati. Dia bilang, CCTV akan selesai dipasang dalam beberapa hari. Jadi kami yang tinggal di sini harus selalu waspada. Hari ini lebih parah dari biasanya. Aku bahkan terlalu lelah untuk membersihkan diri. Jadi tanpa tersadar, aku langsung tertidur setibanya di dalam. Keesokan paginya, aku berangkat kerja dengan agak terburu-buru. Hampir saja aku terlambat bangun. Dan aku masih merasa lelah. Jadi hari ini, kuputuskan untuk memeriksakan diriku ke dokter. Aku izin pulang lebih cepat hari ini. Setelah jam makan siang, aku pergi ke salah satu klinik untuk memeriksakan penyebab kelelahanku. Setelah diperiksa, kondisi kesehatanku cukup baik. Namun sepertinya siklus tidurku terganggu. Dokter bilang kemungkinan otakku tidak bisa benar-benar istirahat saat aku tidur. Hal itu mungkin disebabkan oleh tingkat stresku yang cukup tinggi akhir-akhir ini. Dokter meresepkan beberapa obat tidur dan vitamin untukku, juga menyarankan agar aku mengistirahatkan pikiranku dan sedikit lebih santai. Setelah itu aku segera pulang untuk melakukan yang dokter sarankan padaku. Di perjalanan pulang, aku membeli beberapa lilin aromaterapi. Lagi-lagi, saat aku keluar lift, aku berpapasan dengan beberapa petugas yang mengangkut tandu mayat. Tubuh di atas tandu itu ditutupi kain putih, namun aku dapat melihat banyak bercak darah. Aku bergidik. Sebenarnya ada apa di tempat ini? Sudah 3 pembunuhan dan itu terjadi setiap malam. Pihak pemilik apartemen bahkan sudah menambah petugas keamanan, namun hal mengerikan itu tidak juga berhenti. Orang-orang juga mulai takut dan banyak penghuni yang sudah pergi dari apartemen ini. Sepertinya si pelaku adalah seorang psikopat gila yang punya gangguan jiwa. Polisi bilang itu terbukti dari cara ia membunuh korbannya dengan membabi buta. Mereka bilang CCTV akan selesai dipasang hari ini. Keamanan juga sudah diperketat. Semoga tidak ada kejadian mengerikan lagi di sini dan pelaku segera tertangkap. Dengan perasaan ngeri, aku masuk ke dalam apartemenku. Aku mencoba untuk bersantai hari ini. Setibanya di rumah, aku segera menyalakan lilin aromaterapi di tiap ruangan. Sambil menghidupkan musik yang lembut, aku berendam di air hangat dan menarik napas dalam-dalam, menghirup aromaterapi dari lilin-lilin yang kunyalakan. Aku harus lebih rileks, aku bahkan sudah ambil cuti untuk besok. Setelah berendam santai, aku minum obat tidur dan vitamin yang diresepkan dokter padaku dan segera istirahat. Keesokan harinya, aku bangun agak terlambat karena tidak pergi bekerja hari ini. Namun lagi-lagi, aku masih merasa kelelahan luar biasa setelah bangun tidur. Mungkin ini karena aku baru saja menjalankan saran dokter. Sepertinya butuh proses agar kondisiku membaik. Aku baru saja bangun saat bel pintuku berbunyi. Sambil bertanya-tanya, aku membukakan pintu dan terkejut saat melihat petugas keamanan apartemen ini dan 2 orang polisi di depan pintu. Aku bertanya apa yang terjadi. Mereka bilang ditemukan 1 korban tewas lagi pagi ini dan mereka minta agar aku ikut sebentar dengan mereka. Jadi aku menurut. Aku dibawa ke ruangan keamanan. Di situ mereka mulai menyalakan video rekaman CCTV semalam yang sudah dipasang di lantai apartemen tempat tinggalku. Aku duduk di kursi dan mulai menonton sedangkan 3 orang lainnya berdiri di belakangku. Semuanya hening dan hanya gambar rekaman di layar yang terus berjalan. Aku tidak dapat percaya dengan apa yang kulihat. Dalam rekaman itu, setelah lewat waktu tengah malam, seseorang berpakaian serba hitam yang menutupi seluruh tubuhnya keluar dari pintu apartemenku. Dari belakang, tampak orang itu berjalan ke salah satu pintu. Pintu bernomor 403. Itu tepat di samping tempat tinggalku. Lelaki itu tampak mengetuk pintu, lalu seorang wanita parubaya yang tinggal di rumah 403 membukakan pintu. Wanita itu tampak mengenal si lelaki berpakaian serba hitam. Tampak dari cara ia tersenyum menyapa pria itu. Lalu terlihat bahwa lelaki itu membekap mulut si wanita parubaya dan mendorongnya masuk. Dan pintu pun tertutup. Tampaknya ada yang aneh di sini.
Entah mengapa melihat pria berpakaian serba hitam itu dari belakang, sepertinya sosoknya cukup familiar bagiku. Beberapa menit kemudian pintu kembali terbuka dan pria berpakaian serba hitam itu keluar. Dan aku terkejut saat kulihat tubuhnya dari depan. Wajahnya menghadap kamera CCTV. Dengan jelas dan tak dapat terbantahkan, sosok berpakaian serba hitam itu adalah diriku. Wajah yang sedang terpampang di layar itu adalah wajahku. Aku menutup mulutku dengan tidak percaya. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Aku teringat, saat remaja aku sering mendapati barang-barang yang bukan milikku ada di kamarku saat bangun pagi hari. Padahal aku tidak ingat pernah membeli barang-barang itu. Aku juga selalu merasa lelah meskipun selalu tidur awal. Astaga, jadi selama ini aku tidur berjalan.